Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khairuddin dengan NIM akhir 177. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Hubungan kenyataan hukum dalam bermasyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat. Hukum dan masyarakat saling membutuhkan karena hukum membutuhkan masyarakat sebagai pelaksana. Begitu juga sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan hukum. Karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Adanya masyarakat juga adanya hukum. Maksudnya terjadinya hukum. Yang selanjutnya ada yuridis normatif dan yuridis empiris dalam sosiologi hukum. Yuridis secara penulisan ilmiah adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan aspek hukum yang dan disahkan oleh pemerintah. Yuridis normatif umumnya berarti berkaitan dengan standar evaluatif. Normativitas adalah fenomena aturan dalam masyarakat yang menetapkan beberapa tindakan atau hasil yang baik diinginkan atau diizinkan, dan lain sebagai buruk, tidak diinginkan atau tidak diizinkan. Empiris merupakan hasil kajian dan pengamatan yang didapat dari berbagai pengalaman yang didapatkan dari berbagai percobaan. Yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yuridis empiris adalah kajian dan penelitian langsung terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan yuridis normatif adalah kajian hukum berdasarkan bahan-bahan kajian di perpustakaan, dengan kata lain, tidak melakukan kajian terhadap implementasi dan dampaknya terhadap pemberlakuan yuridis di lapangan. Selanjutnya ada mazhab pandangan hukum positivisme. Positivisme hukum adalah salah satu aliran dalam pemikiran hukum yang menekankan pada pemisahan antara hukum dan moralitas. Dalam pandangan positivisme, hukum adalah sekumpulan aturan yang diciptakan oleh otoritas yang sah dan tidak perlu bergantung pada nilai-nilai moral atau etika. Hukum dianggap sebagai hasil dari keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh negara yang harus diikuti oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah peraturan tersebut dianggap adil atau baik dari sudut pandang moral. Ada juga mazhab pemikiran hukum living law atau utilitarianisme, yaitu mazhab pemikiran hukum yang mencakup living law atau utilitarianisme adalah dua pendekatan yang sangat penting dalam perkembangan teori hukum. Kedua aliran ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam menilai hukum, serta bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Yang pertama ada living law atau hukum hidup. Adalah suatu pandangan yang menekankan bahwa hukum bukanlah sekedar peraturan yang tertulis atau kaku, tetapi hukum harus dilihat sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Yang kedua ada utilitarianisme adalah suatu teori etika dan filosofi sosial yang berpendapat bahwa tindakan atau kebijakan yang benar adalah menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang banyak. Dalam konteks hukum, teori ini menyarankan bahwa undang-undang dan peraturan harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menilai kebijakan
hukum berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan. Menurut pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun, teori sosiologis Emil Durkheim berfokus pada solidaritas sosial berdasarkan kolektif, kesadaran kolektif, dan bagaimana institusi sosial mempertahankan ketertiban sosial melalui norma dan nilai bersama. Ibnu Khaldun, seorang sarjana Islam abad pertengahan, mempelajari pemikiran sosiologis dini dengan menganalisis dinamika sosial, kohesi kelompok atau asabiyah, dan sifat siklis perkembangan masyarakat dengan menekankan pentingnya ikatan sosial dan interaksi manusia kolektif dalam membentuk peradaban dan struktur sosial. Pemikiran hukum Max Weber. Sosiologi hukum Max Weber menekankan rasionalisasi hukum, struktur birokrasi, dan bagaimana sistem hukum berkembang melalui pendekatan sistematis dan prosedural yang bertransisi dari otoritas tradisional menuju otoritas rasional legal. Filsafat hukum HLA Hart memperkenalkan konsep hukum sebagai sistem kompleks, aturan primer dan sekunder yang menyoroti interaksi antara praktik sosial, norma hukum, dan pengakuan validitas hukum dan konteks sosial. Efektivitas hukum yakni hukum mengkaji bagaimana peraturan hukum mencapai tujuan sosial yang dimaksud, menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan implementasi sosial aktual. Perspektif ini menilai dampak praktis hukum dengan mengukur kemampuannya mengubah perilaku, menyelesaikan konflik, dan menciptakan transformasi sosial yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan faktor penerimaan sosial, mekanisme penegakan, dan konteks budaya. Jadi itu dari saya, dari singkat. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Saya Ibnu Khairuddin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.